Halo Sobat Prestasi, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Ajeng Gibi Syafitri dalam acara sosialisasi bimbingan teknis KSNK tingkat Kabupaten Kota Jenjang SMA MA 2021. Nah, Sobat Prestasi, acara selanjutnya kita sudah kedatangan juri dari bidang KSNK Informatika. Tapi perlu diingat bahwa Sobat Prestasi berdasarkan hasil penyesuaian panduan SKB 4 Menteri, KSNK 2021 ini dilaksanakan di sekolah. Untuk itu, Sobat Prestasi di rumah dan peserta KSNK harus mematuhi protokol kesehatan, di mana gerakan 5M COVID-19 ini harus diberlakukan. Yang pertama, mungkin ada yang masih belum paham tentang 5M ini. Nah, aku kasih tahu ya. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Namun, kamu juga harus pastikan nih dalam keadaan sehat untuk mengikuti KSNK tahun 2021 ini. Dan jika masih terkendala sesuatu mobilitas ataupun surat kesehatan, untuk mengikuti KSNK ini bisa diterapkan melalui tes antigen ya. Oke, jangan lama-lama lagi. Di sini sudah ada Bapak Dr. Mustafa selaku tim juri bidang KSNK Informatika. Untuk itu, kepada Dr. Mustafa kami persilakan. Iya, Pak, boleh ya. Pada acara sosialisasi pelaksanaan KSNK 2021 untuk bidang informatika. Baik, saya sebagai perwakilan dari mana nanti adik semuanya akan melaksanakan kegiatan KSNK ini jadi dan yang akan kita pakai baik mungkin sebentar kita sudah tahu ya ada awal ya. Betul, Pak. Kota Kabupaten. Nah, kemudian nanti dari kegiatan tersebut tentunya yang pasti yang mendapatkan nilai yang tinggi ya, akan diberikan untuk mengikuti kalau bentuknya yaitu provinsi. Gitu ya. KSNP, betul. Nah, setelah itu nanti akan dilanjutkan lagi dengan tentunya yang tingkat nasional. Jadi yang top dari setiap provinsi nanti akan diundang kembali untuk mengikuti tingkat nasional. Dan selanjutnya bahkan nanti akan ada pelatihan-pelatihan di tiap bidang termasuk juga informatika untuk mengikuti olimpiade atau kompetisi di tingkat internasional. Kira-kira begitu ya. Jadi ini memang merupakan satu rangkaian kegiatan besar yang setiap tahun memang kita adakan ya dari Puspesnas dan diikuti oleh seluruh peserta dari seluruh Indonesia. Gitu ya. Baik, mungkin selanjutnya bisa kita langsung buka saja. Jadi sebenarnya sudah kita siapkan ini ada panduan untuk peserta ya, baik itu panduan yang sifatnya umum. Jadi yang dikeluarkan oleh Puspesnas kemarin ya, yang terkait dengan pelaksanaan KSNK untuk semua bidang, dan juga ada panduan yang kami buat khusus untuk bidang informatika tentunya ya. Nah, saran saya nanti adik-adik semuanya itu membaca dengan baik semua peraturan-peraturan dan panduannya tadi, baik yang sifatnya umum maupun juga yang spesifik untuk bidang informatika. Baik, mungkin sudah bisa ditampilkan ya, ini sudah tampil. Baik,
Bisa agak di zoom sedikit lagi mungkin, mohon maaf. Ya, sip, terima kasih. Baik, nah ini saya akan menjelaskan panduan yang khusus untuk bidang informatika, dan tentunya nanti semua file-file panduan ini akan kami bagikan ya, kami share, jadi nanti bisa dipelajari lagi oleh adik-adik semuanya. Kalau memang penjelasan di acara ini dirasa kurang begitu ini, atau mungkin ada yang terlupa, nanti bisa melihat kembali dari file-file tersebut gitu ya. Baik, yang pertama ini mengenai peraturan dan tipe soalnya. Ini bisa saya informasikan bahwa untuk bidang informatika nanti kita akan punya 35 soal ya, dan ini akan dikerjakan dalam waktu 2,5 jam atau 150 menit ya. Jadi bisa adik-adik perkirakan sendiri ya, nanti ada sekian soal, kemudian waktunya segini, jadi strateginya nanti seperti apa. Kemudian ada 2 jenis soal yang akan kita ujikan. Yang pertama adalah berupa pilihan ganda, ya. Jadi ada deskripsi soal, kemudian ada pertanyaannya seperti apa, kemudian adik-adik tinggal memilih ya dari pilihan jawaban yang disediakan, dan nanti hanya akan ada satu yang benar. Ya, jadi tidak memilih 2 atau lebih, ya. Hanya satu yang benar dan itu yang harus dipilih, gitu ya. Pilihannya nanti ada 5 ya, A, B, C, D, E. Nanti akan dicontohkan di tampilan ini. Kemudian jenis soal yang kedua adalah soal isian singkat. Ya, jadi ada seperti sebelumnya, ada deskripsi soal, kemudian ada pertanyaannya seperti apa. Kemudian adik-adik harus mengisi jawabannya itu apa atau berapa gitu ya. Jadi harus diketikkan jawabannya, tidak ada pilihan yang disediakan. Nah, sistem scoringnya juga kita bisa bagikan seperti ini ya. Jadi kita berikan skor yang berbeda antara jenis soal pilihan ganda dan isian singkat. Untuk pilihan ganda, kalau benar itu mendapat nilai 1. Ya. Sedangkan kalau salah 0. Jadi tidak ada negatif ya, tidak ada minus. Ya, jadi ya adik-adik bisa berstrategi sendiri bahwa di situ berarti lebih baik untuk selalu menjawab ya, karena tidak ada negatif, tidak ada minus. Kemudian untuk soal isian singkat itu kalau benar jawabannya maka akan diberi nilai 2 ya. Dan sama seperti tadi, kalau salah atau tidak diisi itu nilainya adalah 0 gitu ya, tidak ada negatif atau minus pengurangan. Jadi kira-kira seperti itu ya, adik-adik sudah bisa membayangkan sendiri, nanti ada soal yang jenisnya seperti ini dan seperti itu, kemudian skornya seperti ini seperti itu. Silakan nanti strateginya untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik seperti apa. Kami tidak memberitahukan atau mengumumkan untuk saat ini berapa komposisinya ya, artinya berapa banyak yang pilihan ganda atau berapa banyak yang isian singkat ya. Nanti ya pas ujiannya baru akan terlihat gitu ya. Oke, baik. Rahasia ya, Pak ya. Ya, untuk saat ini belum kita ini kan. Nah, kemudian dari materinya sendiri ya, untuk materinya sendiri itu sebenarnya ada 2 kelompok materi yang kita ujikan. Yang pertama yaitu kelompok materi yang disebut sebagai analitika, aritmetika, dan logika, di mana di sini yang diujikan adalah tentunya kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau problem solving, dan menggunakan tentunya prinsip-prinsip matematika dan logika yang nanti akan tentunya sangat berguna ya bagi kemampuan untuk melakukan pemrograman ya atau informatika. Sedangkan kelompok materi yang kedua adalah kelompok materi algoritmika. Nah, ini yang mungkin lebih terkait langsung dengan pemrograman ya. Jadi di sini nanti akan diujikan soal-soal yang intinya adalah menguji kemampuan siswa untuk memahami pemrograman gitu ya. Jadi mungkin akan ada semacam source code atau potongan program gitu ya, atau fungsi yang kemudian harus dipahami, dan kemudian siswa harus bisa melakukan penalaran atau inferensi dari situ. Misalnya mungkin akan ditanyakan ya ini outputnya seperti apa, atau kemudian ada berapa kali
suatu proses itu terjadi dan seterusnya. Jadi kemampuan untuk bisa memahami suatu algoritma yang sudah dituangkan dalam sebuah source code atau kode program ya. Seperti itu. Nah, untuk notasinya sendiri nanti source code tersebut itu kita akan selalu menggunakan notasi bahasa C atau C++ gitu ya. Ini perlu kita highlight karena sebelum-sebelumnya ya beberapa tahun yang lalu itu kita masih menggunakan yang disebut sebagai pseudo Pascal, ya, yaitu itu adalah suatu sintaks penulisan bahasa pemrograman yang didasarkan pada bahasa Pascal, ya, bahasa pemrograman Pascal. Nah, namun sesuai dengan perubahan yang terjadi ya, perubahan tren yang terjadi terkait juga dengan sekarang konvensi yang digunakan pada kompetisi pemrograman tingkat internasional yaitu IOI, ya, di mana di sana sekarang hanya C atau C++ yang didukung ya, yang digunakan, maka kami dari tim pembina itu sudah memutuskan bahwa untuk selanjutnya kita akan menggunakan notasi berbasis bahasa C atau C++ untuk soal algoritmika. Ya, jadi seperti itu. Jadi oleh karena itu tentunya adik-adik nanti harus bisa menyesuaikan gitu ya persiapannya, yaitu harus menyiapkan kemampuan atau skill dalam memahami sintaks bahasa pemrograman C atau C++. Baik, nah kemudian untuk tahun ini kita akan menggunakan sistem online. Gitu ya. Ini mungkin yang perlu disampaikan juga karena ini berbeda dari tahun kemarin. Tahun kemarin kita kebetulan KSNK-nya masih sebelum pandemi ya kalau nggak salah. Betul. Jadi waktu itu kita masih bisa offline gitu ya pelaksanaan. Tapi untuk tahun ini termasuk juga KSP dan KSNP dan KSN tahun kemarin itu sudah sifatnya online semua. Nah, ini kita akan menggunakan sebuah sistem yang sudah disediakan ya kerjasama dari Puspesnas dan Puspenjar ya. Dan ini akan kita gunakan karena ini akan sangat membantu kita dalam melaksanakan sistem ujian yang akan diikuti oleh sekian ribu peserta dari seluruh Indonesia ini. Kira-kira begitu. Nah, nanti berikutnya saya juga akan menyebutkan atau menjelaskan panduan ya sekilas tentang bagaimana sistem tersebut digunakan oleh adik-adik semua dalam melaksanakan ujian ini. Baik, nah kemudian selain itu juga ada aturan-aturan yang sifatnya umum dan ini mungkin juga sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya, intinya bahwa kita mengharapkan bahwa ujian ini dilaksanakan secara jujur gitu ya, meskipun ini sifatnya online ya, semuanya diharapkan untuk tetap mengerjakan dengan integritas yang tinggi ya. Jadi misalnya tidak boleh bekerja sama, tidak boleh saling bertukar jawaban ataupun berdiskusi, tidak boleh juga mencari dari sumber-sumber yang lain, mungkin dari internet atau dari catatan-catatan yang lain, itu juga tidak diperbolehkan tentunya ya. Jadi benar-benar semuanya itu hasil pengerjaan dari adik-adik siswa-siswa sendiri-sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu untuk peraturan-peraturannya secara umum dan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai penggunaan sistem ujiannya ya. Langsung saja mungkin. Langsung. Baik. Baik, yang pertama mungkin sebelum mengenai sistemnya sendiri itu mungkin perlu saya sampaikan bahwa tadi juga sebenarnya sudah saya sebutkan ada panduan yang sifatnya umum ya dari Puspesnas mengenai pelaksanaan KSNK 2021 ini ya yang berlaku untuk semua bidang termasuk juga tentunya bidang informatika, di mana di sana ada panduan mekanisme pelaksanaan KSN tingkat kabupaten atau kota. Dan ini ada bagian atau sub section yang khusus untuk para siswa nanti ya. Jadi misalkan ya harus datang berapa menit sebelum ujian, kemudian harus membawa apa saja, kemudian
tata cara di ruangannya nanti seperti apa, itu sebenarnya sudah ada panduan dan itu berlaku umum untuk semua bidang. Nah, oleh karena itu harapannya nanti semua peserta itu membaca dulu ya panduan tersebut dengan baik supaya nanti pada saat pelaksananya itu sudah siap semuanya dan tahu tata caranya seperti apa. Kemudian nanti setelah itu ya, setelah adik-adik sudah di ruangan dan sudah memenuhi semua persyaratannya, kemudian sudah siap, nanti akan ada proktor atau pengawas ya yang bertugas untuk mengawasi atau memandu jalannya ujian di lokasi masing-masing, dan nanti adik-adik akan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk bisa memulai ujian, termasuk misalnya username, password, token dan seterusnya yang nanti diperlukan untuk login ke dalam sistem. Nah, setelah adik-adik diberikan informasi tersebut, maka nanti akan langsung dihadapkan pada layar login. Silakan Anda mengisikan informasi loginnya, ya, username-nya siapa, password-nya apa, kemudian tekan tombol login. Nah, setelah Anda tekan, maka akan muncul layar berikutnya, ya, yaitu layar untuk melakukan konfirmasi data peserta. Nah, di sini mohon untuk adik-adik cermati kembali ya, isikan data informasi dan pastikan itu sudah benar gitu ya. Termasuk ya nama, kemudian tanggal lahir dan seterusnya. Dan nanti juga ada token yang harus dimasukkan ya. Ya kalau tidak punya tokennya atau tokennya masih salah, tidak bisa memasuki sistem dan tidak bisa mengerjakan ujian. Ya. Baik, nah setelah dimasukkan data konfirmasi data pesertanya ini, maka selanjutnya adik-adik akan masuk ke layar ketiga, yaitu layar konfirmasi tes. Ya, ini sebenarnya hanya untuk memastikan saja bahwa Anda sudah memasuki tes yang benar. Tadi tentunya datanya tidak seperti ini ya. Kalau ini kan contoh ya, ini juga ada datanya namanya simulasi, padahal nanti tentunya bukan simulasi lagi ya, tentunya sudah yang real ya, yang ke kompetisi yang sebenarnya. Nah kemudian, tapi di situ juga ada informasi waktu ya, jadi waktu yang tersedia berapa lama dan seterusnya. Nah tinggal diklik saja mulai, adik-adik langsung akan kemudian dibawa ke soal yang pertama. Nah seperti tadi saya sampaikan ada 2 jenis soal, yaitu soal yang bertipe pilihan ganda dan soal yang bertipe isian singkat gitu ya. Untuk yang tipenya pilihan ganda seperti bisa kita lihat di layar sekarang ini ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi ada deskripsi soalnya seperti apa ya, bisa panjang bisa juga pendek seperti ini. Kemudian di bawahnya ada pilihannya A, B, C, D, E ya, yang berupa tombol-tombol ya. Dan nanti untuk menjawab itu tinggal diklik saja di huruf tombol huruf yang diinginkan gitu ya. Jadi misalkan klik di A atau B dan seterusnya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi. Nah, ini adalah contoh tampilan kalau kita sudah memilih ya. Jadi klik di A misalnya, maka akan muncul seperti itu. Itu menandakan bahwa jawaban kita itu sudah disimpan oleh sistem ya, sudah terekam ya. Dan adik-adik bisa berpindah ke soal yang lain ya, karena itu sudah terekam jawabannya. Oke. Selanjutnya untuk soal yang tipenya isian pendek, nanti bentuknya seperti ini ya. Jadi setelah bunyi deskripsi dari soalnya, di bawahnya akan ada satu kotak isian ya, kotak isian yang tinggal diisikan saja nanti ya. Diketik tentunya ya, dan nanti akan ada instruksi yang jelas jawabannya itu harus berupa apa. Nah, mohon adik-adik untuk mencermati instruksinya itu seperti apa supaya nanti jangan sampai jawabannya itu salah hanya karena formatnya atau cara penulisannya yang tidak benar. Ya, misalnya kalau ada suatu soal yang bunyinya seperti ini ya, diminta untuk menghitung sesuatu, kemudian diminta untuk menjawab hanya angkanya saja, ya adik-adik tentunya harus menuliskan atau mengetikkan hanya angkanya saja, tidak usah ditambahkan misalnya satuan ataupun berupa kata-kata dan seterusnya, tidak perlu, hanya cukup tuliskan angka saja. Kenapa? Karena nanti tentunya itu akan mempengaruhi ketika kita lakukan
grading atau penilaian ya. Kalau tidak sesuai formatnya bisa jadi dianggap salah padahal mungkin maksudnya benar gitu ya. Jadi itu jangan sampai terjadi untuk adik-adik semuanya. Oke, berikutnya, oke ini hanya contoh ketika kotak tersebut sudah diisi akan muncul di situ isiannya dan nanti bisa dilihat. Kalau kita berpindah ya, jadi kalau kita klik ke soal yang lain setelah mengisikan di kotak tersebut, maka jawaban tersebut akan tersimpan gitu ya. Jadi tidak perlu mengklik yang lain-lain, itu otomatis akan tersimpan sehingga kalau waktu selesai misalkan nanti ya udah selesai ujiannya, jawaban tersebut yang akan disubmit atau yang disimpan ke sistem. Baik. Selanjutnya di bagian atas dari tampilan aplikasi tersebut juga ada menu untuk bisa mengubah ukuran fontnya. Jadi ini sekedar untuk kalau misalkan ada soal yang kurang terbaca itu bisa diperbesar ukuran fontnya atau tulisannya dengan menekan tombol itu ya, huruf A sesuai dengan ukuran yang diinginkan gitu ya. Nah, kemudian di bagian bawah itu ada 3 tombol ya. Yang merah itu adalah tombol untuk menuju ke soal sebelumnya. Kuning itu adalah tombol ragu-ragu, sedangkan yang biru itu adalah tombol untuk menuju ke soal berikutnya. Nah, tentunya tombol merah dan biru ini sudah cukup intuitif ya. Adik-adik sudah bisa menebak nih ya, tentunya maksudnya adalah untuk bisa berpindah dari satu soal ke soal berikutnya gitu ya. Nah, mungkin yang perlu dijelaskan adalah yang ragu-ragu ini. Tombol ragu-ragu ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah untuk memberi tanda bagi adik-adik sendiri bahwa adik-adik ini masih merasa belum yakin tentang jawabannya atau mengenai jawabannya yang sudah diisikan di suatu soal. Ya, jadi bisa jadi mungkin adik-adik ada satu soal gitu ya yang kelihatannya sudah tahu jawabannya apa, sudah mau menjawab ya supaya jangan sampai kelupaan ya, mendingan dijawab dulu. Tapi masih belum yakin, belum 100% yakin sehingga nanti kalau di akhir masih ada waktu, mungkin adik-adik ingin meninjau kembali soal itu, memikirkan kembali jawabannya apakah tetap pada jawaban yang awal itu atau mau diganti yang lain. Ya. Jadi itu gunanya adalah untuk itu. Tetapi ini tidak akan mempengaruhi penilaian. Ya. Jadi kalau suatu soal itu sudah dijawab oleh peserta, kemudian peserta tersebut mengklik tombol ragu-ragu, ya, dan kemudian misalkan waktunya sudah habis sehingga ya dia masih terklik sebagai ragu-ragu, maka tetap soal tersebut akan jawaban tersebut akan dinilai sesuai dengan ya nilai yang seharusnya gitu ya. Kalau benar maka ya mendapat nilai sesuai dengan skema tadi ya. Kalau pilihan ganda 1, kalau isian singkat berarti 2. Kalau salah juga tetap nilainya 0 gitu ya. Jadi tidak mempengaruhi penilaian. Jadi itu murni hanya untuk memfasilitasi peserta untuk bisa menandai mana yang kira-kira kurang yakin dan nanti bisa kembali lagi ke situ. Kira-kira begitu ya. Baik, nah kemudian di bawahnya juga di atas maksud saya ya, di atas itu juga ada beberapa tombol untuk melihat informasi soal, sisa waktu serta daftar soal. Nah, sisa waktu tentunya udah jelas ya, ini menunjukkan sisa waktunya berapa ya, jadi ada berapa menit dan berapa detik gitu ya sisanya. Sedangkan daftar soal ini bisa digunakan untuk bernavigasi atau berpindah dari satu soal ke soal yang lainnya. Nah, kalau kita klik tombol daftar soal tadi akan muncul tampilan seperti ini ya, di tampilan layar daftar soal, di mana di situ akan muncul semua soal yang ada. Ya. Kebetulan di contoh ini hanya ada 10 soal ya, tapi nanti tentunya lebih dari 10 ya, ada 35 tadi. Akan muncul semua di sana ya, 35 nomor gitu ya. Nah, kemudian ada informasi lain selain nomor-nomornya tadi. Misalkan di situ ada warnanya. Warna ini menunjukkan apa? Nah, kalau hitam itu berarti soal yang normal, yang tidak ada
kondisi istimewa apa-apa gitu ya. Untuk yang biru itu artinya adalah berarti kita sekarang sedang ada di soal tersebut. Jadi ini adalah soal yang sedang dibuka saat ini. Sedangkan kuning itu menunjukkan soal yang sudah ditandai sebagai ragu-ragu tadinya. Jadi tombol ragu-ragu tadi kuning ya. Kalau soal ditandai ragu-ragu maka di layar daftar soal nomor soalnya akan berwarna kuning juga. Gitu. Nah, jadi adik-adik bisa langsung menuju ke soal yang diinginkan. Jadi kalau dilihat dari sini kelihatan mana soal yang masih ditandai ragu-ragu sehingga bisa langsung diklik ke sana dan langsung akan menuju ke soal tersebut. Begitu juga dengan informasi mengenai jawaban yang sudah pernah diisikan. Itu juga terlihat di layar ini. Misalnya di sini ya untuk soal yang pilihan ganda itu akan muncul pilihan yang sudah dipilih, sudah disimpan, itu akan muncul sebagai huruf di dalam lingkaran di bagian atas gitu ya. Nah, misalkan di situ berarti ini adik-adik sudah mengisikan untuk nomor 1 itu jawabannya A, nomor 2 C, nomor 3 A dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk yang tipenya isian pendek itu tidak akan muncul jawabannya tetapi hanya muncul sebagai centang. Ya, jadi sebagai centang warna hijau itu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa soal tersebut adalah tipenya isian pendek atau isian singkat dan itu sudah diisi. Nah, sedangkan soal yang belum diisi, baik itu soal pilihan ganda ataupun soal isian singkat, itu nanti akan muncul sebagai ya nomor soal dengan lingkaran kosong, ya. Berarti itu belum diisi. Jadi dari layar tersebut adik-adik bisa menentukan mana soal yang sudah dijawab, mana yang belum, mana yang masih ragu-ragu dan seterusnya, dan bisa langsung menuju ke sana kalau memang ingin meninjau kembali soal-soal sebelumnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, nanti ketika adik-adik ini sudah mengisi dan melihat soal sampai dengan soal yang terakhir, ya, maka tombol yang biru tadi, yang tadinya tulisannya adalah soal selanjutnya, itu akan berubah menjadi tulisannya berubah menjadi selesai, ya, karena berarti kita sudah melihat semua soal ya, dan kita sekarang ada di soal terakhir. Maka tombolnya akan berubah menjadi selesai. Nah, di sebelahnya itu akan ada informasi mengenai waktu yang tersisa. Jadi akan ada semacam countdown ya, hitung mundur sampai dengan 0 nanti, sampai dengan habis. Nah, ketika adik-adik masih dalam 30 menit pertama, ya, artinya masih baru mulai ujiannya, maka tombol ini akan menjadi non-aktif atau tidak bisa ditekan, tidak bisa digunakan. Ya, artinya ya adik-adik ini sebenarnya dipaksa untuk minimal mengerjakan 30 menit gitu ya. Tidak boleh buru-buru selesai, toh juga waktunya cukup panjang ini kan ya, 2,5 jam. Nah, kemudian kalau sudah lewat dari 30 menit, maka itu akan berubah menjadi aktif ya tombolnya dan bisa ditekan. Nah, kalau adik-adik ini memang sudah selesai ya, sudah mengisi semuanya dan sudah yakin, itu boleh silakan menekan tombol biru tersebut untuk mengakhiri. Ya. Nah, tetapi ya kalau tadi misalkan pada saat pengerjaan itu pernah mengisikan atau pernah menandai satu jawaban dengan tanda tombol ragu-ragu tadi, maka ketika kita klik selesai ini, kita akan diingatkan intinya ya bahwa oh masih ada soal yang kita masih belum yakin, masih ragu-ragu. Nah, nanti kan muncul di bawahnya ya layar konfirmasi ya, seperti ini nanti bentuknya ya. Yang mengatakan bahwa ya Anda ini masih punya beberapa soal, satu atau lebih soal yang ditandai dengan ragu-ragu ya. Jadi jangan langsung selesai dulu. Harus kembali lagi ke soal-soal yang ditandai ragu-ragu tadi dan harus dibuang centangnya. Ya, jadi ada centangnya di sana yang harus dibuang ya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah lagi untuk melihat gambarnya. Nah, seperti ini ada tombol ragu-ragu dengan tanda centang ya. Ini berarti soal ini sudah ditandai ragu-ragu. Nah, supaya bisa menyelesaikan ujian itu harus dibuang dulu centangnya, kemudian baru kita kembali ke
soal terakhir tadi untuk menekan tombol selesai. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang ditandai ragu-ragu, kita klik selesai, maka akan muncul layar konfirmasi seperti ini. Nah, layar konfirmasi ini tujuannya adalah untuk meyakinkan ya bahwa memang adik-adik sudah mau selesai gitu ya. Jangan sampai tombol tersebut tertekan secara tidak sengaja gitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah selesai mengakhiri ujian, maka kita tidak bisa kembali lagi dan tidak bisa mengubah jawaban lagi ya. Meskipun waktunya masih ada. Ya, jadi harus yakin, sudah seyakin-yakinnya mau selesai baru ini. Nah, oleh karena itu ini harus dikonfirmasi dulu, harus klik centang pada kotak yang kosong itu, kemudian baru klik selesai. Ya, barulah itu nanti akan ini. Ya, sebenarnya masih ada satu lagi layar konfirmasi di bawahnya ya. Layar konfirmasi yang terakhir ini untuk benar-benar menyelesaikan atau menutup sesi ujian ini. Nah, kalau kita klik yang tombol merah itu ya, tombol merahnya itu, maka kita benar-benar sudah mengakhiri ujian dan tentunya tidak bisa kembali lagi ke layar soal, melihat soal ataupun juga mengubah jawaban gitu ya. Kemudian tentunya juga di akhir cukup jelas bahwa kalau waktunya itu sudah habis ya, meskipun adik-adik ada soal yang belum dikerjakan atau ada yang masih ragu-ragu, tentu pasti akan tertutup juga gitu ya. Jadi pasti akan terakhiri dengan otomatis dan tidak bisa melakukan pengerjaan soal lagi. Kira-kira begitu mengenai panduan sistemnya. Mudah-mudahan ini cukup jelas. Nanti kalau masih ada yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Itu sangat jelas sekali ya Pak ya. Karena Pak Dr. Mustafa telah menjelaskan terkait dengan teknis maupun non-teknis dalam pelaksanaan KSNK bidang informatika. Untuk sobat prestasi yang masih bingung atau samar-samar nih, masih kebingungan tentang apapun, bisa tanya jawab di link pendaftaran YouTube, link deskripsi YouTube, mohon maaf. Di situ kalian bisa bertanya. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih, Pak. Nah, Pak, pertanyaan yang pertama, apakah boleh menggunakan kalkulator? Apakah boleh menggunakan kalkulator, Pak? Enggak. Jadi ini nanti ketika memasuki ruangan sebenarnya itu sudah ada juga ya peraturan secara umum bahwa hanya objek-objek tentu saja yang boleh dibawa oleh siswa. Jadi nah kalkulator ini termasuk yang tidak. Jadi semua alat elektronik baik itu kalkulator, kemudian smartphone, smartwatch mungkin ya, itu juga semuanya memang tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang gitu ya. Dan mestinya sih ya dari tipe-tipe soalnya itu sebenarnya tidak perlu menggunakan kalkulator ya. Jadi bisa dihitung dengan tangan gitu ya. Artinya bisa dicoret-coret di atas kertas untuk menghitung jawabannya, baru kemudian diisikan jawabannya yang benar. Jadi kira-kira begitu. Oke, baik. Jadi untuk KSNK bidang informatika ini tidak diperkenankan ya Pak ya menggunakan kalkulator ataupun smartwatch atau yang lainnya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih mungkin dari aku ya Pak ya. Apakah ada kebijakan atau peraturan baru terkait pelaksanaan KSNK dari tahun ini, dari tahun atau tahun sebelumnya Pak, khususnya bidang informatika? Maaf, boleh diulang lagi? Apakah ada kebijakan atau peraturan baru dalam pelaksanaan KSNK bidang informatika dari tahun sebelumnya? Kalau secara umum sih sebenarnya sama ya, artinya pertama dari sisi materi, substansi materinya itu tidak banyak berubah ya, tetap ada dua kelompok materi tadi yaitu analitika, logika, aritmetika dan kelompok algoritmika ya. Itu sama seperti tahun-tahun sebelumnya, hanya memang proporsinya mungkin bisa berubah-ubah ya setiap tahun. Dan trennya memang sekarang makin lama itu makin memperbesar bobot untuk algoritmikanya gitu. Sedangkan untuk mungkin teknis pelaksanaannya, kemudian cara pengerjaan dan seterusnya, secara garis besar sih sebenarnya sama ya. Cuman kan karena sekarang kita sistemnya online ya tentunya kita harus menyesuaikan gitu ya.
Tetapi hal-hal yang umum seperti misalnya tadi seperti menggunakan kalkulator atau kemudian alat komunikasi, alat-alat elektronik yang lainnya itu juga sama seperti sebelumnya, kita tidak memperkenankan gitu ya, karena itu nanti bisa menjadi sumber kecurangan dan sebagainya, sehingga dan tentunya juga tidak diperlukan memang gitu ya, tidak diperlukan menggunakan gitu. Jadi perbedaannya hanya itu tadi ya, hanya mengubah dari yang tadinya di atas kertas gitu ya, jadi adik-adik diberikan lembar soal, kemudian ada pulpen, kemudian kertas untuk coret-coret dan seterusnya, dan mengisikan di lembar jawaban. Nah sekarang itu diubah menjadi soalnya ada di layar ya, di aplikasi tadi, kemudian tetap mengerjakannya dengan bisa dengan pulpen atau dengan ini ya, coret-coret, baru kemudian mengisikan di tempat yang disediakan di aplikasi juga tentunya. Kira-kira seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Mustafa, karena karena waktu juga sudah mulai harus dimanfaatkan lebih efisien. Untuk itu, untuk cukupkan dulu untuk bidang KSNK Informatika, dan informasinya sudah cukup jelas ya Sobat Prestasi. Namun jika masih terkendala ataupun masih bingung, bisa bertanya di Instagramnya Puspesnas. Untuk itu terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Nah, mungkin aku akan menyimpulkan sedikit dari penjelasannya Pak Dr. Mustafa, bahwa untuk menjawab pertanyaan atau soal-soal di bidang informatika, untuk soal-soal berapapun itu masih dirahasiakan ya teman-teman. Tapi teman-teman nanti akan ada dua kategori soal. Yang pertama pilihan ganda dan juga ada isian singkat. Nah, mungkin untuk bidang informatika ini siswa memerlukan kematangan juga nih untuk persiapan ilmu berupa wawasan, kecermatan, kejelian, kecerdikan, dan cara berpikir kritis untuk memecahkan masalah atau problem solving. Dan materi ini juga tidak jauh dari komponen utama materi uji tertulis seperti analitik dan logika dan juga algoritma yang digunakan. Nah, untuk notasinya sendiri berdasarkan IOA ya Pak ya, hanya menggunakan C++ yang digunakan. Untuk akhir memberikan motivasi atau tips dan triknya dalam mengerjakan soal informatika Pak, boleh. Baik, terima kasih. Memang betul, tentunya perlu persiapan ya, karena ini semua bidang-bidang kompetisi yang lain juga punya satu standar gitu ya, yang tentunya lebih dari sekedar tingkat-tingkat kesulitan yang biasa ditemui di sekolah gitu ya, sehingga perlu usaha atau effort yang ekstra dari semuanya kalau ingin berprestasi di ajang kompetisi ini, apalagi sampai di level-level berikutnya ya, provinsi, nasional atau yang internasional. Nah, untuk bidang informatika sendiri sebenarnya ini kita sudah coba untuk membantu adik-adik ya, kalau ingin mempersiapkan dirinya untuk menghadapi mulai dari level kabupaten kota sampai dengan nanti nasional, itu sebenarnya kita sudah punya ya di website kita, website TOKI ya, Tim Olimpiade Komputer Indonesia. Silakan nanti dilihat di ininya ya, bisa di Google aja langsung ketemu nanti. Di sana sudah kita sediakan ada satu section ya, bagian download ya, di mana di situ adik-adik bisa mendapatkan semua materi-materinya ya, mulai dari kisi-kisinya apa, kemudian ada materi-materi dasarnya, kemudian ada buku saku, ada tips dan trik pemrograman. Begitu juga dengan soal-soal tahun lalu, mulai dari level kabupaten, provinsi sampai dengan nasional, dan termasuk juga pembahasannya dari beberapa tahun ke belakang. Jadi kalau adik-adik ingin mempersiapkan diri ya, untuk belajar gitu ya, dan ya mudah-mudahan nanti semuanya mendapatkan hasil yang terbaik, meskipun tentunya ya tidak semuanya bisa lolos, tapi saya yakin semuanya akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baik dari keikutsertaan pada kompetisi ini. Begitu. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Dr. Mustafa. Untuk itu Sobat Prestasi, semua pemaparan yang sudah dijelaskan cukup jelas ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan dan ikuti mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Akhir kata, kita selanjutnya ada acara selanjutnya, mohon bersabar dan menunggu ya, karena acara selanjutnya akan ada pembicara dari KSNK bidang
astronomi. Untuk itu Sobat Prestasi stay tune ya. Makasih ya.